Shalom, para sahabat Keningau FM, Radio Line. Apa kabar semua? Hari ini berjumpa lagi dengan saya Yosef Masri, pewarta dari KAJ, Keuskupan Agung Jakarta. Semoga kalian semua sungguh diberkati oleh Tuhan dalam kesehatan yang baik bagi kita semua untuk meluaskan kerajaan Allah. Hari ini kita akan mengutip satu Injil yang akan diambil daripada Injil Lukas 21 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-19. Saya akan membacakan. Pada waktu itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akan datang harinya kalian akan ditangkap dan dianiaya. Karena namaku kalian akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat, dimasukkan ke dalam penjara, dan dihadapkan kepada raja-raja dan para penguasa. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetap teguhlah di dalam hatimu. Jangan kalian memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Aku sendirilah yang akan memberi kalian kata-kata hikmat, sehingga kalian tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kalian akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu. Dan beberapa orang di antaramu akan dibunuh. Karena namaku, kalian akan dibenci semua orang. Tetapi tidak sehelai rambut kepalamu akan hilang. Kalau kalian tetap bertahan, kalian akan memperoleh hidupmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah nama Tuhan kalau hari ini cuaca yang begitu baik mengundang kita bersama-sama untuk mendengar firman Tuhan. Selama ini kita sebagai orang Kristiani, tanpa sadar, kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi saksinya. Ya. Saksi sebagai apa, saudaraku? Kita sebagai saksi Kristus. Tapi kadang-kadang kita ciut hatinya karena kita minoritas mungkin. Ya. Kadang-kadang kita merasa lebih baik diam daripada untuk memberi kesaksian. Ya. Nah, untuk memberi satu kesaksian, saudaraku, saudara dan saya betul-betul harus mengenal siapa itu yang akan kita memberi kesaksian. Yaitu Yesus Kristus. Apakah sudah mengenal Yesus secara pribadi dengan baik dan sungguh-sungguh? Sehingga Anda tidak gelisah lagi dalam hidup? Sehingga Anda tidak merasa ragu-ragu dan bimbang dalam situasi apapun? Nah, saudaraku, hari ini kita diajak untuk lebih mengenal Yesus pribadi, ya, bukan kata orang, bukan juga sebagai pengetahuan dalam sejarah, ya. Itu memang baik, tetapi secara pengetahuan. Namun hari ini kita juga melihat Yesus mengatakan bahwa kalian akan dibunuh, kalian akan mendapat sesuatu kesempatan emas apabila kita digiring. Ini adalah semua Yesus beritakan kepada para muridnya sebelum murid-murid itu mengalaminya. Artinya apa? Para murid tidak lagi merasa gentar karena sudah diberitahukan oleh Tuhan Yesus. Kalau 2000 tahun yang lalu Yesus mengatakan kepada para murid begitu, wah, kadang-kadang kita merasa bagaimana ya menjadi murid Yesus, ya, akan bersaksi, ya, akan dihimpit oleh banyak penguasa-penguasa, orang-orang yang mempunyai otoritas, ya. Akhirnya kita merasa ciut. Saudaraku, sebagai Kristiani, kita dipanggil untuk mewartakan kebenaran,
yaitu Yesus Kristus. Hari ini kita diajak untuk betul-betul merasa mempunyai satu kesempatan yang emas. Kesempatan emas untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan. Bukan asal memberitakan firman Tuhan. Bukan asal memberi kesaksian, apalagi saksi palsu. Ya. Nathanael yang tidak mengenal Yesus itu diajak juga oleh Filipus. Ya. Karena Nathanael mengatakan bahwa adakah yang baik yang datang dari Nazaret? Karena Filipus mengatakan ada Yesus dari Nazaret. Dia yang dikatakan di dalam kitab Musa. Musa yang mengatakan bahwa ada seorang Mesias. Apakah benar? Filipus mengatakan, datang dan lihatlah. Mari. Saudara dan saya juga untuk menjadi seorang Kristiani, apalagi yang sudah lama, kalau tidak datang kepada Yesus untuk memberitahukan siapa dia, untuk memperkenalkan diri siapa dia, bagaimana kita bisa memberi kesaksian? Kesaksian itu datangnya daripada kesungguhan relasi pribadi dengan Tuhan. Apabila saudara dan saya masih ragu-ragu, hanya agamawi, ya, hanya mengandalkan sesuatu pengalaman dalam pengetahuan, bagaimana kita bisa memberi kesaksian tentang siapa Yesus? Hari ini, saudaraku, mari kita melihat lagi bagaimana Yesus mengatakan, kamu jangan khawatir apabila mereka datang untuk membunuh. Paling-paling tubuhmu yang dibunuh, tetapi mereka tidak sanggup membunuh jiwamu. Tapi takutlah kepada Dia yang sanggup membunuh kamu dan masuk ke dalam neraka. Saudaraku, kadang-kadang kita hanya mementingkan raga kita ini. Tetapi kita tidak memikirkan bagaimana Allah memelihara kita, menyelamatkan kita di dalam jiwa kita. Hari ini kita kembali berkumpul bersama-sama dalam Zoom ini, saudaraku, untuk memberitahukan bahwa hidup saudara dan saya bukan untuk diam, bukan untuk menjadi seorang Kristiani yang saleh hanya di dalam kandang sendiri, ya, hanya sopan-sopan di kandang sendiri. Tetapi kita mau keluar, melepaskan segala kenikmatan duniawi ini untuk menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia yang disalibkan, Dia yang mengampuni, Dia yang menyelamatkan, ya, semua dosa-dosa kita. Kalau kita hanya diam saja atau selamatkan sendiri, bagaimana kita menjadi seorang Kristiani? Nah, saudaraku, apa yang kita saksikan atau yang akan kita nyaksikan tentang Yesus ada konsekuensinya. Ya, bisa dibenci. Yang membenci siapa? Bukan kelompok lain, orang tua, sanak saudara, ya, sampai dibunuh. Saudaraku, konsekuensinya ada. Tetapi Yesus mengatakan begini, siapa yang ingin menyelamatkan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, karena namaku, dia memperoleh hidup. Saudara dan saya hidup berapa lama di sini? 100 tahun? 200 tahun? Itu namanya sementara. Tapi Yesus menjanjikan ada satu kehidupan selama-lamanya bersama Dia di surga, di mana di sana tidak ada air mata lagi, tidak ada satu ketakutan lagi, melainkan ada sesuatu kebahagiaan kekal. Apakah tujuan hidup saudara dan saya? Mari, dalam sisa usia saudara dan saya, kita menjadi saksi Kristus. Bukan hanya melalui omong-omongan, tetapi melalui tindakan. Ya, orang akan melihat, oh ini orang Kristiani. Ya, dia suka mengampuni, suka mengasihi musuh. Ini lain. Ini ada sesuatu yang berbeda. Ya.
Kita bukan hanya bercakap-cakap di mimbar untuk mencintai, mengampuni, tetapi dalam kehidupan sehari-hari ternyata kita berbeda. Itu adalah sesuatu yang sangat disesalkan. Kembali lagi saya mengajak kita semua, siapa saja yang duduk mendengar firman Tuhan pada hari ini, terberkatilah engkau karena engkau telah membuka hati agar firman Tuhan boleh bertumbuh menjadi tanah yang subur bagi jemaat-jemaat yang lain. Saudara tidak bisa hanya menyelamatkan sendiri, masuk surga sendiri. Nanti akan ditanya sama Tuhan, mana teman-temanmu? Mana kelompok-kelompok kamu? Mana komunitas kamu? Mana musuh-musuhmu? Saudaraku, kita dipanggil untuk menyaksikan kebenaran, yaitu Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.